Selamat malam, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di persekutuan doa online GKT Citra Raya. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Apakah masih semangat? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Ya, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun 2021. Kiranya kita boleh tetap memiliki semangat yang baru, kita boleh memiliki hati yang baru, kita juga senantiasa boleh memiliki harapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji biar bumi akan berlalu. Pujian ini sangat indah, jemaat yang dikasih Tuhan. Dikatakan walaupun semuanya mungkin sudah berubah di tahun 2021, tetapi ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa ada, yang senantiasa menyertai kita. Saya ajak jemaat boleh bersuka cita menyanyikan pujian ini di rumah masing-masing. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku mau cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari katakan, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku mau cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita cinta pada Yesus yang menjadi Tuhan dan juga juru selamat dalam kehidupan kita. Yuk mari kita bersama-sama akan mengawali acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, biar bumi berlalu, langit juga mungkin akan runtuh, semuanya akan berlalu. Tetapi kami bersyukur dalam minggu yang kedua di tahun 2021 ini, kami masih mempunyai satu pribadi yang tidak pernah melupakan kami, yang senantiasa ada dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah Engkau yang Maha Hadir itu boleh menjenguk kami, boleh membuat kami merasakan hadirat-Mu walaupun kami berada di rumah masing-masing. Mungkin ada saat ini di antara kami yang sudah jenuh untuk beribadah, persekutuan online. Biarlah Roh Kudus yang boleh membakar api semangat kami, sehingga walaupun kami ada di rumah masing-masing, kami boleh menikmati setiap pujian, seperti kami memuji Engkau, menyembah Tuhan dan memuliakan nama-Mu, dan Engkau yang Maha Hadir boleh memberkati setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tentu ingat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin di tahun 2020 dan beberapa minggu yang kemarin kita banyak jatuh bangun dalam kehidupan kita, dalam dosa-dosa kita, tetapi semuanya itu tidak melebihi kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Kasih-Nya yang begitu besar sanggup melingkupi segala kelemahan kita sehingga kita boleh dilayakkan datang dan menyembah Dia. Kita pujikan pujian ini, kunaikan syukurku.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita, karena kasih yang diberi melebihi segala dosa dan pergumulan hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita hingga tahun 2021 ini benar-benar kita persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa, dan silakan jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh mengikuti berdoa. Silakan mengambil posisi duduk yang baik, yang nyaman, supaya kita bisa menikmati setiap doa-doa yang kita naikkan. Kiranya kita juga bisa merasakan, kita bisa terberkati melalui setiap pokok doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, yang pertama saya memberikan kesempatan kepada kita, silakan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, dan bersyukur untuk pelayanan. Silakan berdoa di dalam hati untuk pokok doa ini. Amin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita juga berdoa bagi segenap majelis jemaat dan hamba Tuhan GKT Citra Raya. Kita juga turut berdoa untuk setiap pengurus, untuk setiap simpatisan yang boleh melayani dalam masa pandemi COVID-19. Kiranya tetap diberikan kesatuan hati, diberikan kesehatan, diberikan juga hikmat supaya para pemimpin-pemimpin gereja kita boleh senantiasa memimpin umat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga diberikan kepekaan melihat kebutuhan jemaat, kerinduan jemaat selama masa pandemi COVID-19. Mari bersama-sama saya akan pimpin pokok doa ini dalam doa. Bapa di surga, kami sudah memasuki tahun 2021, dan kami tahu kami harus terus melanjutkan kehidupan kami, terutama juga terlebih lagi setiap ibadah persekutuan yang sudah kami lakukan di tahun 2020, biarlah semuanya tidak berhenti dan kami harus melakukan di tahun ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami teringat para majelis jemaat yang terus berupaya, yang terus berjuang bersama dengan para hamba Tuhan, setiap pengurus dan simpatisan mengupayakan supaya setiap dari kami bisa merasakan lawatan Tuhan, bisa merasakan kuasa Tuhan,
melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami GKT Citra Raya. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati di tengah masa-masa sulit ini yang serba terbatas, serba tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi kami dituntut senantiasa untuk kreatif Tuhan di dalam setiap pelayanan. Kiranya Engkau terus juga memberikan kesehatan, Engkau juga boleh memberkati setiap keluarga dari anak-anak-Mu ini yang boleh melayani di tengah kesibukan, pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas lainnya. Tuhan yang senantiasa boleh menyertai. Dan biarlah secara khusus bagi setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan kepekaan untuk bisa melihat kebutuhan jemaat secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19, supaya apa yang dilakukan benar-benar bisa menghadirkan Tuhan dan kami semua boleh terberkati dan boleh merasakan lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga turut berdoa bagi pelaksanaan ibadah online. Kita juga terus berdoa bagi pelaksanaan persekutuan doa online, baik itu dilakukan oleh umum, pemuda remaja, dan juga sekolah minggu. Kiranya setiap petugas-petugas diberikan semangat kembali di tahun ini dan bisa bersama-sama melayani dengan maksimal, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa terus Tuhan, dalam masa-masa ini ibadah online, persekutuan online, baik yang diselenggarakan oleh umum, pemuda remaja, dan sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan. Tuhan boleh mempersiapkan, biarlah semakin hari anak-anak-Mu yang boleh mengupayakan semuanya ini terus diberikan kreativitas melihat kebutuhan jemaat. Biarlah Engkau yang juga boleh memberkati setiap peralatan yang digunakan Tuhan. Biarlah setiap hari Minggu semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Kami tidak bisa berbohong Tuhan, karena sesungguhnya kami juga mempunyai kelemahan. Terkadang dalam ibadah kami mengalami gangguan secara sinyal, mengalami gangguan baik itu secara kemampuan kami. Tetapi di tengah keterbatasan ini kami yakin dan percaya bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan yang menyempurnakan, kuasa Roh Kudus yang boleh memulihkan semuanya itu, sehingga dengan keterbatasan dari ibadah-ibadah yang kami lakukan selama ini boleh menjadi berkat bagi setiap dari jemaat yang ada. Tuhan tetap berikan kesehatan, tetap berikan semangat kepada setiap anak-anak-Mu yang mengupayakan ibadah ini, supaya tetap ada harapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya kita juga patut berdoa bagi kondisi pandemi COVID-19. Kita terus berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan. Di tahun 2021 ini semakin banyak dokter-dokter yang berjatuhan, meninggal dunia, tenaga-tenaga perawat juga mereka harus berkorban. Walaupun mungkin kita sadari semuanya itu karena ketidaksadaran masyarakat, ketidakdisiplinan masyarakat yang membuat semuanya itu mungkin terjadi. Kita berdoa juga bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara khusus Kota Surabaya. Tuhan berikan hikmat setiap pemimpin-pemimpin ini, baik para presiden, wakil presiden, segenap menteri, supaya mereka juga diberikan kemampuan untuk bisa memimpin dengan baik, bisa mengkondisikan dan membawa kesejahteraan di tengah masa-masa sulit pandemi COVID-19. Kita juga berdoa bagi kesadaran masyarakat, supaya bisa membantu untuk penanganan dan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, biarlah segera berakhir segala sesuatunya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan kami masih berjuang bersama juga dengan segenap tenaga-tenaga kesehatan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kami mendengar banyak kabar, banyak dokter-dokter yang juga meninggal dunia. Mereka juga harus berkorban ketika mereka melayani setiap pasien positif COVID-19. Juga ada perawat-perawat yang juga harus mengorbankan diri mereka demi sebuah panggilan untuk kemanusiaan. Kiranya Engkau boleh menyertai setiap keluarga yang ditinggalkan, memberikan penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat, kesehatan bagi segenap dokter yang masih berjuang dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya, baik itu di ruang ICU, di rumah sakit, dalam proses untuk pemeriksaan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka dan lindungi mereka senantiasa. Kami teringat juga pada pemerintah kami yang terus berjuang untuk mengupayakan
menyelesaikan masalah pandemi COVID-19, terkait juga dengan permasalahan perekonomian yang semakin lama semakin mengalami keburukan dan kebobrokan Tuhan, dan mengarah kepada kehancuran. Tetapi kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami, sehingga secara perekonomian juga mengalami kebangkitan. Kami terus berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, secara khusus bagi menteri-menteri yang baru. Kiranya Engkau yang terus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kejujuran kepada mereka, supaya mereka juga boleh memiliki integritas ketika menjalankan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesadaran masyarakat yang bisa dibilang masih rendah, masih banyak yang tidak peduli dengan protokol, masih banyak yang hidupnya sembarangan dan tidak peduli dengan kesehatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan yang memberikan kesadaran, Tuhan yang memberikan juga mereka pengertian, supaya dengan kesadaran yang ada, masyarakat boleh benar-benar bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini bersama dengan pemerintah. Kami berdoa biarlah segala sesuatunya boleh saling bekerja sama, sehingga Tuhan juga boleh campur tangan melalui kuasa-Mu, melalui karya-Mu Tuhan, dan kami semua boleh benar-benar merasakan pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang terakhir, jemaat yang kasih Tuhan, kita berdoa secara khusus bagi jemaat yang sakit. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang lemah tubuh, berjuang untuk memperoleh kesehatan yang baik. Mungkin ada di antara kita yang saat ini bisa dikatakan sebagai OTG atau yang mungkin harus positif COVID-19. Mungkin ada kerabat-kerabat kita yang juga sudah mulai terkena virus COVID-19. Kita doakan supaya Tuhan boleh senantiasa memberikan kesehatan, kita boleh dipulihkan, dan kita boleh kembali beraktivitas dengan baik. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi segenap jemaat yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Karena perubahan cuaca, karena aktivitas yang begitu banyak harus dilakukan, kiranya Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Apabila ada di antara kami yang juga mengalami sakit penyakit yang menaun, yang tidak kunjung sembuh, kiranya kami boleh menaruh harapan itu hanya ke dalam tangan Tuhan saja, yang menjadi sumber kesembuhan dan sumber pemulihan. Kami teringat juga secara khusus bagi setiap kami yang mungkin saat ini harus positif COVID-19, atau mungkin kami sebagai OTG, kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Secara khusus bagi yang positif, Engkau yang juga terus memberikan mereka harapan, semangat, supaya dengan semangat yang mereka miliki, mereka benar-benar bisa merasakan lawatan Tuhan, bisa merasakan pertolongan Tuhan, dan Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan mereka melalui kesembuhan mereka. Kami juga terus berdoa bagi proses untuk penyebaran vaksin yang terus diupayakan pemerintah, supaya itu boleh membawa kesembuhan dan membawa kesehatan, baik itu secara kami pribadi, lepas pribadi, maupun kesehatan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini. Mungkin ada banyak doa-doa yang belum terkatakan, belum tersebutkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena sesungguhnya Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan sebuah pujian. Tiap langkahku di mana pujian ini mengingatkan kita, walaupun badai kehidupan terus menerpa kehidupan kita, biarlah kita senantiasa memegang teguh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi pelita kita, menjadi terang kita di saat jalan kita mungkin gelap, saat kita menghadapi badai kehidupan yang tak kunjung berhenti. Tiap langkahku.
biasa. Kupandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia datang. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Biarlah senantiasa kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, sungguh berbahagia kita kembali bertemu di dalam acara dalam persekutuan doa malam ini. Hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa kami dari sudut pandang memahami kekristenan melalui doa Bapa kami. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bagaimana berdoa. Dan melalui doa Bapa kami ini kita ingin memahami kekristenan itu sesungguhnya. Karena dalam doa Bapa kami ini sungguh ini adalah suatu ajaran yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Melalui doa Bapa kami kita bisa mengerti apa yang kita percayai, apa yang kita imani selama ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, pada hari ini kami mau membahas tentang firman-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami hikmat dan akal budi. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus membimbing kami. Seorang demi seorang, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu kali, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ajarkanlah kami bagaimana kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus berbicara demikian, menjawab demikian. Jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini
dicatat tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, mari kita memulai dengan yang pertama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa, panggillah Allahmu itu sebagai Bapa. Apa artinya ini? Yesus adalah orang Yahudi. Dia dilahirkan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Jadi dia mengerti yang namanya hukum Taurat, kitab para nabi. Oleh karena itu mari kita sejenak menyelidiki kitab Perjanjian Lama. Bagaimana sesungguhnya orang Israel, orang Yahudi, umat Tuhan itu memanggil Allahnya. Yang pertama dari Mazmur 89 yang berkata, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allah, Allahku dan gunung batuku, batu keselamatanku. Lalu Mazmur 89 juga ayatnya yang 11-12 berkata, siapakah itu Bapa yang disebut, Allah yang disebut Bapa oleh Daud itu? Ternyata Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Punya mulah langit, punya mulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu. Tabor dan Hermon itu gunung ya, nama gunung. Jadi Bapa itu yang menjadi batu keselamatan orang Israel adalah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dalam bahasa Ibrani, Bapa itu artinya adalah sumber. Sumber segala sesuatu. Tuhanlah yang menciptakan, dialah sumber segala yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh alam semesta, karena Bapalah yang menciptakan. Nah, dalam Yesaya 63 ayat 16, siapakah Bapa itu? Yesaya 63:16 berkata, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi umat Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menghadapi ancaman untuk dibuang ke negeri Babylon. Tapi Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada orang-orang Israel yang akan dibuang ke Babylon itu. Suatu kelak Allah akan menebus. Artinya apa? Membawa kembali mereka dari tanah Babylon kembali ke tanah Israel. Dan orang Israel menyebut Allah yang akan menebus mereka itu adalah Bapa. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya Bapa itu peduli dengan mereka. Di sini dikatakan ada yang menarik saudara-saudara. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel yaitu Yakub tidak mengenal kami. Artinya apa? Mereka ini sudah jauh sekali dari zamannya Abraham dan zamannya Yakub ya, bapak-bapak Israel. Kita tahu bapak-bapak Israel nenek moyang mereka adalah Abraham, Yakub dan Ishak. Mereka itu adalah bapak-bapak mereka pada zaman dulu. Tetapi pada waktu mereka mau dibuang ke tanah Babel, itu sudah jauh dari zamannya Abraham, dari zamannya Yakub. Orang Israel ya, itu dah keturunan Abraham, keturunan Yakub. Yakub itu adalah nama lain dari Israel. Sudah jauh. Mereka tidak mengharapkan kepada bapa nenek moyang mereka karena mereka sudah dipanggil Tuhan, sudah bersama Bapa di surga. Mereka mengharapkan Bapa yang sejati, yaitu Bapa yang di surga. Jadi orang Israel sungguh memiliki hubungan yang erat dengan Allahnya. Baik, ada satu lagi. Dalam Maleakhi 1 ayat 6. Kita baca ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya, di sini dikatakan bahwa orang Israel itu
menghina nama Bapa. Mereka menyebut Bapa, tapi Allah berkata, engkau menyebut aku Bapa, tapi kenapa engkau menghina aku? Dalam kitab Maliaka dikatakan apa? Para imam itu, pemimpin-pemimpin Israel, mereka itu mempersembahkan persembahan secara sembarangan. Mereka tidak menyelenggarakan ibadah dengan baik. Mereka tidak memberikan persepuluhan. Mereka hidupnya tidak jujur di hadapan Allahnya. Lalu Allah menegur, jika engkau menyebut aku Bapa, kenapa engkau tidak hormat kepadaku? Jadi jelaslah dalam perjanjian lama, orang Israel, umat Tuhan menyebut Allahnya, memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat antara Bapa dan anak, sesuatu yang tidak terputuskan. Dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan Bapa di dalam dirinya. Bapa yang dulu ada di surga, sekarang turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Dan segala apa yang sifat-sifat Bapa yang ada di dalam perjanjian lama itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan supaya dalam doa, panggillah Allah dengan Bapa, yang artinya pertama, Tuhan Yesus mengingini supaya kita paham bahwa hubungan Allah dan orang percaya adalah hubungan Bapa dan anak yang tidak terputuskan. Tidak ada di dunia ini Bapa dan anak lalu bisa putus hubungan. Hubungan secara hubungan darah. Hubungan darah tidak bisa diputuskan. Mungkin ada Bapa dan anak saling membenci. Bahkan ada anak yang membunuh bapaknya ada. Tetapi selamanya mereka adalah Bapa dan anak. Demikian pula kita orang percaya dengan Allah kita. Hubungan kita dengan Allah pencipta kita adalah bagaikan hubungan Bapa dan anak yang tidak pernah terputuskan. Dia pencipta kita. Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan yang memberi keselamatan. Ia peduli dengan hidupmu. Jika kita susah, jika kita terancam, Dia adalah gunung batu kita. Allah, Bapa kita, Dia yang akan memberi keselamatan, yang akan melindungi kita. Dia tidak pernah akan melupakan anak-anaknya. Kita adalah orang percaya. Jangan khawatir, kita memiliki Bapa yang peduli dengan hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita paham bahwa hubungan Allah dan orang percaya adalah berada dalam persekutuan penuh dengan kasih. Bagaikan keluarga saudara, Bapa dan anak itu diikat dengan hubungan yang penuh dengan kasih. Kenapa demikian? Karena seorang bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya di dalam kesulitan. Bahkan jika anak itu terancam dengan bahaya, dia akan turun tangan. Kita adalah orang-orang yang terancam dengan hukuman dosa. Kita adalah orang-orang yang terancam dengan hukuman kekal, yaitu masuk neraka. Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang akan menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa kepada kita, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah persekutuan orang percaya dengan Allah, yaitu bagaikan bapa dan anak terikat di dalam kasih. Bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Bapa tidak akan pernah menyiakan anak-anaknya. Bahkan Yesus untuk menyelamatkan kita, Dia harus mengorbankan nyawanya. Kekristenan, ya, kita harus paham dalam hal ini. Bapa Allah yang di surga itu turun ke dalam dunia mencari kita semua. Kekristenan adalah Allah yang mencari manusia. Kekristenan adalah Bapa yang di surga memperhatikan anak-anaknya yang di dalam dunia ini dengan cara datang sendiri. Kekristenan sungguh-sungguh sesuatu yang harus kita imani, bahwa Allah peduli, Bapa peduli dengan kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita paham bahwa kita orang percaya adalah anaknya yang harus bersikap jujur, hormat,
menjaga martabat, dan sebagai anak Bapa kita harus sungguh setia kepadanya. Dalam kitab Maleakhi tadi, jika engkau menyebut aku Bapa, di manakah hormatmu? Ini masalah apa? Kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari. Dan khususnya dalam kehidupan beribadah. Allah Bapa menegur umatnya, jika engkau beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Persiapkan ibadah itu dengan baik. Jika engkau beribadah memberikan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik. Dan jangan lupa persepuluhan. Allah menegur orang Israel karena mereka tidak memberikan persepuluhan. Jika engkau menyebut aku Bapa, hendaklah engkau jujur dalam hidupmu. Hormat kepadaku dan sembahlah aku dengan segenap hatimu. Engkau adalah anakku. Engkau adalah sesuatu yang sangat berharga. Engkau adalah ciptaanku. Aku Bapamu. Seperti itu, saudara-saudara, bahwa Bapa di surga itu mengasihi kita. Bapa di surga sungguh menyayangi kita. Tapi Bapa di surga juga mengingatkan kita supaya kita hormat kepadanya. Supaya kita jujur di hadapannya. Karena Allah itu maha tahu. Kita berbuat serong, Allah tahu. Tapi Tuhan juga tahu hati yang mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Kita memiliki hubungan yang erat dengan Bapa, dengan Allah kita. Dan dalam hubungan yang erat itu, kita harus sungguh-sungguh hidup kudus di hadapannya. Karena Bapa itu kudus, namanya kudus. Dan kita ingin, dan Bapa ingin kita hidup di dalam kekudusannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan menolong kami semua untuk mengerti bahwa hubungan kami orang-orang percaya dengan Engkau adalah hubungan bagaikan Bapa dan anak. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menikmati hubungan ini di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup kudus sebagaimana karena Engkau kudus. Kami sungguh-sungguh menghormati Bapa, kami hidup jujur untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.